Mari kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan kami yang hidup, yang kami kenal, kami sapa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang berkuasa di bumi dan di surga. Saatnya kami akan belajar kembali akan kebenaran firman-Mu, karena lewat kebenaran itu kami boleh semakin mengenal Tuhan kami di dalam Yesus Kristus. Berikan kami hikmat pengertian untuk kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu, yang buat kami semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, dan kami pun semakin mengasihi Engkau, setia mengiring Tuhan. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Yesus. Firman yang hidup, kami siap mendengarkan firman-Mu bersama-sama. Kita katakan, amin. Susah amat untuk bilang amin. Oke, baik. Mari bersama-sama kembali kita akan belajar firman Tuhan untuk melanjutkan kitab Yohanes. Silakan membuka kitab Yohanes pasal yang keempat. Yohanes pasal yang keempat. Kita akan membaca dimulai dari ayat 43 sampai ayat yang ke-54. Kitab apa? Yohanes berapa? Ayat 43 sampai 54. Jadi harus semangat, antusias ya untuk membaca firman Tuhan. Bagaikan kita sedang kelaparan akan makanan dan haus akan minuman, lebih dari itulah kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Oke. Ya, kalau kita bisa mesantap makanan ikan yang enak, yaitu ikan apa namanya itu? Kakap. Nah, ikan apa lagi? Gurame. Ikan apa lagi? Wah, semuanya ikan-ikan yang enak-enak itu kita semangat untuk makannya. Tetapi ketika kita makan firman Tuhan, harus lebih semangat lagi. Amin. Amin. Ya, oke. Karena perkara makanan jasmani itu hanya di dunia ini. Tapi kalau perkara rohani, makanan rohani itu untuk hari hidup ini, hari esok untuk selamanya. Oke, dimulai dari 43. Ya, dimulai dari Monica 43, baru 48 Ibu Gembala, dan terus sampai ke apa namanya muter itu siapa namanya Murdini Gule, dan seterusnya kepada ibu ya. Tolong diarahkan ibu juga ya. Bacanya yang kencang ya. Ya, yang kencang. Oke, jangan jelas gitu, dengan semangat. Baik, dimulai dari Monica sayang. Yuk. Ya. Lanjut. Sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Maka setelah ia tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia, karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakannya di Yerusalem pada pesta itu, sebab mereka sendiri pun ikut Pesta itu. Ya. 46. Ibu. Kembali lagi ke Kemudian maka Yesus kembali lagi ke tanah di Galilea. di mana ia membuat air menjadi Anggur. Dan di Kapernaum. Kapernaum ada seorang pegawai Istana. setia. Anak laki-lakinya. Anaknya sedang sakit. Oke. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya. Ya. Pegawai di sana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Ayat yang ke-50, kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi.
Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka pukul berapa anak itu mulai sembuh. Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Oke, ayat 53. Ayat itu pun teringat bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia dan seluruh keluarganya percaya. Bersama-sama ayat 54. Itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Puji Tuhan. Amin. Ya, dari teks pembacaan kita ini yang menjadi topik, ya, topiknya adalah mengenal Yesus, penguasa atas kehidupan. Mengenal Yesus, penguasa atas kehidupan. Apa temanya? Mengenal Yesus, penguasa atas kehidupan. Ya, jadi kata kuncinya adalah mengenal. Jadi kita tidak henti-hentinya belajar untuk mengenal siapa Yesus. Semakin mengenal Yesus, maka kita akan semakin mencintainya, mengasihinya lebih dari apapun. Semakin kita mengenal Yesus, maka kita selalu memprioritaskan, mengutamakan Yesus di atas segalanya. Ya, karena Yesuslah yang menentukan kehidupan kita kemarin, hari ini, esok dan selama-lamanya. Ya, selama-lamanya. Banyak orang yang sudah mengatakan sudah mengenal siapa Yesus. Bahkan sudah sekolah teologi, bahkan sudah gelar sarjana teologi, bahkan magister teologi, bahkan doktor teologi, bahkan pernah menjadi ketua STT. Ya kan? Tetapi masih ada, ya, masih ada dalam sudah lama mengenal dan tahu siapa Yesus itu, saat ini tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Nah, ini mengerikan. Kalau sampai tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan juga tidak percaya sebagai juru selamat. Nah, apalagi hari ini mengenal Yesus sebagai penguasa atas kehidupan. Ya, kehidupan. Nah, jadi yang menjadi sasaran kita dalam kelompok tu bersama ini adalah agar anggota kelompok tu bersama Immanuel semakin mengenal Yesus sebagai penguasa atas kehidupan bagi setiap orang percaya. Ya, sekali lagi kata kuncinya adalah Yesus penguasa kehidupan. Artinya Yesuslah yang memberikan hidup dan kehidupan. Nah, ia sanggup, ya, memberi pertolongan bagi setiap orang yang memintanya, bagi setiap orang mencarinya, dan bagi setiap yang percaya kepadanya. Ya, jadi kalau kita datang kepada Tuhan, meminta, mencari, percaya kepadanya, maka Yesus akan memberikan pertolongan. Ya, mari kita lihat di ayat firman Tuhan yang sudah kita baca. Ini adalah kisah cerita tentang seorang pegawai istana. Ya, pegawai istana. Nah, di mana pegawai istana ini dikatakan anaknya sakit. Ya, sakit. Tadi kalau kita lihat seorang pegawai istana datang dari Kapernaum sampai ke Kana, tempat yang pertama kali Yesus melakukan apa? Mujizat. Anggur jadi air menjadi air menjadi anggur. Nah, itulah mujizat yang pertama. Nah, pertama. Jadi kedatangan dari seorang pegawai ini ke Kapernaum itu diperkirakan jaraknya itu lumayan jauh, lebih kurang dari 30 km. Ya, bagaimana supaya dia bisa menemui siapa? Menemui Yesus. Menemui Yesus. Ia mencari Yesus karena membutuhkan pertolongan Yesus. Mengapa? Karena anaknya tadi dikatakan apa? Sakit dan hampir mati. Nah, ini. Bayangkan kalau kita seorang ayah atau seorang ibu melihat anak kita tidak sembuh-sembuh, bahkan dikatakan divonis sudah hampir mati. Nah, itu bagaimana reaksi kita? Bagaimana keadaan kita? Pasti apa? Khawatir, takut, panik, ya kan? Dan yang lain sebagainya. Nah, demikian juga pegawai istana ini. Ya, namanya anak yang dikasihi sakit bahkan hampir mati. Jadi pegawai itu dalam bahasa Yunaninya disebut sebagai basilikos. Misalnya dikatakan dia sebenarnya sebagai raja kecil.
dia pejabat kerajaan, bahkan orang penting dalam sistem peradilan di Raja Herodes. Dia orang penting di istana itu, ya. Kalau dilihat itu adalah bawahannya siapa? Herodes, ya, Herodes. Nah, sekarang kita perhatikan mengapa orang penting seperti pegawai istana ini mau datang kepada Yesus. Datang kepada Yesus. Apakah tidak ada resikonya misalnya Herodes akan tegur dia, marahin dia? Ya, apa yang mendorongnya sehingga dia ingin menjumpai Yesus? Padahal tadi 30 kilometer. Nah, ini luar biasa. Kira-kira dari mana itu? Kalau Bekasi kemana itu 30 kilometer? Sini kemana itu? Ke Jakarta nggak sampai 20-an. Barangkali ke Bogor kali ya. Nah, ya, ke Bogor sana ya. Nah, 30 kilometer itu luar biasa. Nah, mengapa begitu genting atau begitu penting bagi pegawai istana itu untuk mendatangi Yesus? Mengapa? Ya, mengapa? Apa yang memotivasi mendorong dia untuk berjumpa dengan Yesus? Melalui pembacaan kita tadi. Anaknya sakit, pengen disembuhkan Yesus. Ya, anaknya yang sakit dan menginginkan apa supaya sembuh. Ya, sembuh. Tolong diikuti ya supaya nyambung ya. Nah, berarti mencari kesembuhan. Yaitu kesembuhan atas anaknya sakit dan hampir mati. Nah, sekarang pertanyaannya, benarkah Yesus berkuasa atas hidup dan mati seseorang? Benar. Ya, kalau kita sudah baca tadi ayat Alkitab itu, yaitu Yesus mengatakan, pulanglah anakmu sudah sembuh. Nah, itu jam 1 hari ini misalnya dikatakan jam 1 siang. Nah, dia dalam perjalanan pulang, lalu ditanya kepada orang-orang yang tinggal sekitar rumahnya. Nah, dikatakan anaknya sudah sembuh. Nah, itu pasti kita dia tanya, jam berapa anak ini sembuh? Nah, dikatakan jam berapa tadi? Jam 1. Berarti jam 1 tepatnya Yesus berkata anakmu sudah sembuh, dan itu terjadi. Belum dilihat oleh siapa? Pegawai istana. Itu luar biasa ya. Luar biasa. Jadi dia hanya pulanglah anakmu sudah sembuh. Dia pulang dengan 30 km perjalanan lagi. Berarti kalau bolak-balik itu berapa kilometer? 60. Ya, 60. Pasti dalam perjalanan 30 km berjam-jam itu di dalam pikirannya apa? Benar enggak ya anak saya sembuh? Benar enggak ya anak saya sembuh? Kok Yesus mengatakan katanya udah sembuh. Nah, jadi tepat jam 1 Yesus mengatakan anak udah sembuh, dan itulah terjadi. Ya, terjadi. Berarti Yesus sebenarnya tidak langsung datang ke mana? Kapernaum. Ya. Oh, dia ada di Kapernaum. Maksudnya ke rumah. Ke mana tadi? Yang kita baca tadi. Ya, kemudian Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana membuat air menjadi anggur. Yesus ada di situ. Ya, nah itu. Jadi pegawai istana datang. Oh iya betul. Datang dari mana? Kapernaum. Ke mana? Ke Galilea. Ya, Galilea. Ya. Nah, oke. Ada kuasa yang lebih adakah kuasa yang lebih besar daripada Yesus? Tidak ada. Ya, tidak ada. Di Matius 28 ayat 18, baca dulu. Tari yang kencang. Apa dikatakan itu tentang Yesus? Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Ya, kepadaku ada kuasa di sorga dan di bumi. Nah, itu luar biasa. Nah, sekarang kita masuk ke observasi. Perhatikan ayat 43 sampai 45. Ya, ayat firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Nah, bagaimanakah latar belakang pengenalan pegawai istana tentang Yesus? Mengapa sampai dia bisa mengenal siapa Yesus? Bagaimana awalnya, latar belakangnya? Itu bisa kita lihat ya, kita mengerti dari ayat 43 sampai 45. Ayo, siapa yang bisa jawab? Mengapa? Dari mana? Mereka mendengar tentang Yesus. Ya, dengarnya di mana? Ketika sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya. Maka setelah ia tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia, karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakannya di Yerusalem pada pesta itu, sebab mereka sendiri pun turun ke pesta itu. Jadi jadi pegawai istana ini melihat apa yang telah Yesus kerjakan di Yerusalem, karena pada saat itu ia berada
turut ke pesta itu. Turun atau turut? Turun. Jadi gini, kalau dipahami begitu berarti pegawai istana ini pernah mendengar Yesus melakukan mujizat. Yaitu mujizat yang pertama, anggur jadi Air menjadi anggur. ya, air menjadi anggur. Ya, pernah mendengar begitu, bahkan segala sesuatu yang dikerjakan oleh Yesus. Nah, itu yang dia dengar, itu latar belakangnya. Ya, latar belakangnya sehingga dia mencari Yesus. Ya, ingat itu ya. Jadi awal pengenalan pegawai istana ini tentang Yesus itu dengan mendengarkan mujizat, ya. Atau mungkin juga pegawai istana itu bukan hanya mendengar, mungkin ada pada saat itu karena di situ dikata-kata melihat, ya. Melihat, coba diperhatikan ya. Memang ada di pesta Iya. itu. Hah? Pegawai istana ini memang ada. Iya, maka dikatakan di sini setelah ia tiba di Galilea, orang Galilea pun menyambut Yesus karena mereka lah melihat segala sesuatu yang dikerjakannya di Yerusalem pada pesta itu, sebab mereka sendiri pun turut ke pesta. Nah, ini berarti pegawai istana ini seperti yang bilang Ibu Gembala itu juga ada di pada menyaksikan pada saat apa itu? Pesta, ya. Ya, pesta pada saat pesta perkawinan ya. Ya. Pernikahan kekurangan anggur. Ya, anggur. Oke, pertanyaan yang kedua. Nah, selidikilah masalah apa yang sedang dihadapi oleh pegawai istana. Apa masalahnya? Anaknya sakit. Anaknya sakit. Ya, di ayat berapa itu? 47 ya. Ya, coba baca lagi. Yang kencang. Ketika Widar. ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Ya. Hampir tewas. Jadi dikatakan hampir mati. Berarti ini apa? Kalau istilah kedokteran apa ini? Udah koma. Atau kritis. Nah, sudah diterminalkan ya. Yaitu anaknya sakit, bukan hanya sakit biasa, tetapi hampir mati. Wow, luar biasa. Itu pasti pegawai istana ini tidak pernah tenang itu ya. Dia nggak peduli lagi dengan Herodes, tidak perlu lagi dengan orang lain yang pada saat itu kan banyak dilarang untuk bertemu dengan siapa? Bertemu Yesus, orang Farisi ahli Taurat, berusaha mempengaruhi orang-orang supaya jangan datang dan percaya kepada siapa? Percaya kepada Yesus, ya. Oke, yang berikutnya. Lalu bagaimana keadaan anaknya? Tadi dikatakan apa? Hampir mati ya? Ya, hampir mati. Lalu kita perhatikan di Matius 8:6. Coba baca Matius 8:6. Yuk, Matius 8:6. Matius pasal 8 ayat yang ke Matius 8 ayat yang ke-6. Matius 8 Begini ayat firman Tuhan hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Ya. Nah, di situ ada dikatakan apa? Ada orang sakit lumpuh. dan sangat Menderita. menderita. Nah, peristiwa itu juga adalah peristiwa di mana Yesus juga melakukan mujizat. Nah, salah satu pengenalan kita akan Yesus sebagai Tuhan itu adalah melalui mujizat-mujizat yang dikerjakannya, yang dilakukannya. Itu salah satu. Ya, itu salah satunya. Ada orang bilang jangan hanya melihat mujizat. Ya. Nah, karena nabi-nabi pun bisa melakukan mujizat. Setan pun bisa melakukan mujizat. Tapi mujizat yang dikerjakan oleh Yesus itu sangat berbeda dengan yang dilakukan oleh setan, iblis, nabi-nabi ya. Nah, kalau nabi-nabi ya atas nama Tuhan. Kalau Yesus dia sendiri adalah Tuhan. Oke, sekarang kita melihat kita perhatikan apa yang menjadi sikap iman pegawai istana ini kepada Yesus. Apa sikapnya? Pertama, apa yang dilakukan? Yang pertama, Datang pada Yesus. datang artinya mencari Yesus. Berarti datang kepada pribadi yang tepat. Nah, itu yang pertama itu, ya. Yang kedua apa? Mengutarakan apa yang jadi isi hatinya. Ya, mencurahkan, menyampaikan apa yang menjadi pergumulan hidupnya, yaitu anaknya sakit dan hampir mati. Nah, selanjutnya apa? Percaya. Mana ada kata percaya di situ? Ayat Dengar dulu. 50. Hah? Dengar apa yang Yesus katakan. Ya. Langsung percaya, mendengar apa yang ayat yang 47 ya.
ketika ia mendengar itu bahwa Yesus telah datang dari Yudea Galilea, pergilah ya ia kepadanya, lalu meminta dia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. 48. Kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda mukjizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana ini berkata apa padanya? Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Ya, katanya Yesus kepadanya apa? Pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya. Jadi dari yang tidak percaya menjadi percaya. Jadi orang itu percaya. Pegawai istana itu percaya kepada Yesus. Apa yang dikatakan oleh Yesus kepadanya. Lalu ia pergi. Nah, percaya itu berarti bagian dari iman. Dia pulang. Nah, pulang. Kalau dia sudah percaya beriman, berarti di dalam perjalanan tidak ada keraguan. Ya, tidak ada keraguan. Pasti dalam hatinya percaya kepada anakku sembuh, anakku sembuh. Ya, anaknya sembuh. Oke. Nah, perhatikan di situ. Nah, sikapnya yang berikutnya berarti dia beriman kepada siapa? Beriman kepada Yesus. Ya, beriman kepada Yesus. Lalu berikutnya, coba diperhatikan. Ya, diperhatikan apalagi sikap yang bisa kita lihat dari pegawai istana ini. Di ayat yang ke-53. Ya, 53. Yuk. Bukan hanya ia saja yang percaya, tapi seluruh keluarganya menjadi percaya. Ya, luar biasa. Jadi akibat dari iman percaya pegawai istana ini, Yesus dapat menyembuhkan, bisa memberikan kehidupan, ya, kehidupan kembali kepada anaknya. Akibatnya apa? Seluruh keluarganya menjadi percaya kepada Yesus. Nah, itu dampaknya luar biasa itu, ya. Itu luar biasa itu. Jadi lalu ia dan seluruh keluarganya percaya. Berarti melalui mujizat, melalui peristiwa mujizat. Pegawai istana ini percaya kepada siapa? Percaya kepada Yesus. Lalu dan melalui mujizat, ya, melalui mujizat, seluruh keluarganya percaya kepada Yesus. Berarti butuh mujizat nggak? Kita butuhkan mujizat nggak? Butuh. Itu bisa salah satu untuk memperkenalkan siapa Yesus. Tapi jangan juga kita hanya percaya kepada Yesus karena mujizat. Karena ada saat-saat tertentu Yesus tidak melakukan mujizat. Ya, mujizat. Tapi hidup kita hari ini masih bernapas itu juga adalah mujizat. Dan mujizat terbesar yang dilakukan oleh Allah dalam kehidupan manusia adalah ketika Allah mau menjadi manusia, ya, menjadi manusia. Oke, kita lanjutkan. Nah, pertanyaan berikutnya. Bagaimana pujian Yesus terhadap iman pegawai istana itu? Bagaimana pujiannya? Ayo, kalau kita perhatikan. Dia dipuji mulai dari perhatikan ayat 48 sampai 50. Di sini ada pujian Yesus terhadap iman pegawai istana. Yo, 48. Kepada diuji ya, jika kamu tidak melihat tanda mujizat, kamu tidak percaya. Nah, ini yang dikatakan oleh Yesus. Nah, maka pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Nah, ini berarti apa ini? Yang boleh lihat Yesus ini. Kalau kita lihat di sini, ya, sekalipun dia belum melihat, dia percaya. Ya, itu yang diuji, yang dilihat oleh siapa? Yesus. Itu yang dipuji oleh Tuhan di sini. Berbeda berarti dengan siapa ini? Dalam Alkitab, lihat dulu baru percaya. Thomas ya. Ya, jangan miskin pengetahuan Alkitabnya ya. Jadi Thomas salah satu yang mau melihat dulu ya Yesus yang setelah disalibkan itu bekas apa? Bekas paku. Ya, tombak. Nah, baru dia percaya. Maka Yesus mengatakan apa? Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Tapi pegawai istana ini tidak melihat tapi percaya. Nah, itu dipuji oleh Tuhan Yesus. Luar biasa ya. Oke, sekarang kita lanjut pertanyaan berikutnya. Interpretasi ya, atau masuk dalam penafsiran. Tadi observasi. Karena mengapa pegawai istana itu dari jauh minta tolong kepada Yesus? Mengapa pegawai istana itu dari jauh 30 km perjalanan tadi itu minta tolong kepada Yesus? Mengapa?
Berarti adanya pada siapa ini? Adanya pada siapa? Yesus. Nah, coba dijawab dulu. Berarti ini Dia sudah melihat tadi mujizat nah, yang diperbuat. Yesus pernah melihat mujizat. Nah, berarti kalau dari sini Pegawai istana. iya pegawai istana. Pegawai istana sudah melihat mujizat yang dilakukan oleh siapa? Yesus. Yesus. Nah, Yesus. Nah, sekarang kita lihat. Ini kan mengapa pegawai istana itu dari jauh minta tolong kepada Yesus. Berarti ada sesuatu yang dilihat pegawai istana itu dari Yesus. Hah? Apa itu? Berkuasa menyembuhkan anaknya. Kalau berkuasa menyembuhkan anaknya berarti berkuasa memberikan kehidupan. Dia tahu bahwa Yesus itu berkuasa memberikan kehidupan melalui kesembuhan ya. Ya, kesembuhannya. Itu. Jadi itu yang mendorongnya untuk datang kepada Yesus ya. Bahwa Yesus dapat menyelesaikan persoalan masalahnya yaitu menyembuhkan anaknya yang sakit. Kemudian perhatikan di Yohanes 4 ayat 50. Dikatakan, apa maksudnya Yesus mengatakan, pergilah anakmu hidup. Ayat 50 itu. Supaya perhatikan tuh. Ya, katakan di situ apa? Kata Yesus kepadanya, Nah. Pergilah anakmu hidup. Nah, pergilah anakmu hidup. Apa maksudnya itu? Kalau tadi kan hampir mati. Ya, sudah mau mati kan? Yesus melakukan Berarti Anaknya sudah mati ya. nah. Berarti apa? Anaknya sudah mati seharusnya kan? Tapi dikatakan di sini apa? Hampir mati. Ya, pergilah anakmu hidup. Iya, Nah, bapaknya pergi, hampir mati. Hmm. Dalam perjalanan ketemu Yesus sudah mati. Makanya Yesus bilang, pergilah anakmu hidup. ya. Ada orang mengatakan berarti dia hidup berarti diberikan kesembuhan. Tapi ada tafsir yang mengatakan sebenarnya anaknya sudah mati. Tapi pada saat Yesus mengatakan jam 1 itu kepada pegawai istana, maka anaknya hidup. Nah, jadi proses kehidupan itu kembali hidup anaknya itu tidak dilihat oleh pegawai istana ini, tapi disaksikan oleh orang yang dalam keluarganya. Ya, keluarganya. Nah, itu. Jadi artinya pergilah anakmu hidup. Berarti artinya di sini Yesus itu berkuasa memberikan kehidupan. Hidup hari ini, hari esok dan untuk selamanya. Nah, kalau ini kan hidup secara jasmani kan itu ya. Nah, jasmani. Nah, seperti siapa salah satu yang pernah mati lalu diberikan kehidupan kembali? Lazarus. Nah, setelah itu Lazarus mati lagi enggak? Mati. Ya, mati. Ya, mati. Satu-satunya manusia yang pernah mati lalu hidup untuk selama-lamanya siapa? Yes. Bukan. Yang di itu di perjanjian lama. Elia, Bukan. Henok. Henok. Dia mati atau naik? Naik. Naik. Ya, tidak mengalami kematian. Tadi pertanyaannya apa? Ya, siapa yang pernah mati lalu hidup untuk selama-lamanya setelah mati? Dia bangkit untuk selama-lamanya. Hanya Yesus. Makanya Paulus mengatakan dia yang sulung dari kebangkitan. Berarti yang pertama bangkit untuk selama-lamanya. Enggak ada yang lain begitu ya. Ya, oke, puji Tuhan ya. Jadi kita menambah ilmu di sini ya, pengetahuan Alkitab. Oke, sekarang masuk penerapannya. Ya, oke. Seringkan tahap-tahap pengenalan dan iman saudara kepada Yesus. Oke, 1-2 orang. Bagaimana Tari bisa mengenal Yesus? Sesingkat aja, nggak usah panjang. Bukannya kemarin udah ditanya terus? Iya, kemarin tuh ditanya. Ini pertanyaan juga ada di sini, nggak usah diprotes. Nah, Suka ketemu tanya. ayo, Sharingkan. tahapan. Tahap. Tahapan itu misalnya kan, oh ada orang datangin saya menginjili saya. Oh ada tahapannya, oh saya mendengar pernah mendapatkan mujizat. Aku gitu yang izinin aku gitu. Ya, Bu. Ayo, tahapan-tahapan di mana kamu sampai bisa mengenal dan percaya Yesus. Tahap-tahapnya. Hmm. Karena ada orang yang memperkenalkan siapa itu Yesus sama aku. Terus setelah diperkenalkan, Setelah diperkenalkan, aku berdoa, terus kayak merasakan bahwa ketika aku percaya, ketika aku sungguh-sungguh mengenal siapa itu Yesus, ada rasanya berbeda gitu. perasaannya berbeda. Iya. Perasaan itu bisa berubah-ubah loh. Ya. Nah, oke, tapi itulah prosesnya ya. Ya, prosesnya untuk pengenalan Yesus. Kalau Idar,
Sudah kenal Yesus belum? Udah dong. Udah. Bagaimana tahapannya? Kau bisa mengenali Yesus dan percaya kepada Yesus? Mungkin dari aku kecil sih percaya kepada Yesus ya. Tapi lebih ke percayanya itu ya ada dua. Percaya nggak percaya. Mana ada percaya tidak percaya? Iya, awal ya kan dari kecil kan Percaya karena dia orang Kristen harus percaya. Percaya. Iya, gitu. Nah, Terus tahapannya itu dulu kami pernah mama sama papaku, mama aku dulu pernah bawa aku ke dukun karena aku suka sakit-sakit dulunya kan. Nah, dibawa ke dukun. terus dibawa ke dukun. Nah, aku percaya sama dukun apa yang melalui dukun itu. Nah, saat itu aku percaya ternyata apa yang dikatakan oleh dukun itu tidak terjadi yang demikian. Nah, akhirnya aku ternyata yang dukun itu salah. Makanya dengan dari situ saya mengerti bahwa kuasa Tuhan lebih besar daripada kuasa yang ada di dunia itu. Mulai dari saat itu sepenuhnya saya percaya kepada Tuhan dibandingkan dengan dukun. Ya, yang nggak sebanding lah dengan dukun ya. Oke, bahkan jauh sekali ya. Nah, ya. Oke, itu prosesnya ya. Tapi sudah pelepasan itu ya dari dukun itu ya. Sudah ya. Nah, jangan nanti kemudian datang lagi ke dukun ketika kamu ditinggal pacarmu kan, datang ke dukun gitu. Enggak ya? Oke, satu orang lagi ya, si Muru. Bagaimana tahapan-tahapan kau mengenal Yesus? Jangan-jangan kau belum mengenal Yesus. Sudah mengenal Yesus belum? Oh, udahlah Pak. Ya. Bagaimana tahapannya? Kapan, di mana, melalui peristiwa apa? Pokoknya setelah aku yang ke sini. Oh, sampai sini waktu di Nias sebelum berarti hanya tahu aja ya. Hanya tahu aja. Tapi sekarang bukan hanya tahu, tapi sudah kenal. Berarti waktu masih SMTK dong berarti ya. Oh, dan kuliah ya. Nah, kalau misalnya esok hari atau kapan Muru, bukan berarti kita berdoa ya. Mati udah yakin belum masuk surga? Pasti Pak. Hah? Yakin. Mengapa yakin? Ya, mengapa yakin? Kalau soal masuk surga itu kan urusan pribadi dengan Tuhan. Iya, kenapa kamu yakin? Mengapa kamu yakin bahwa setelah mati nanti kamu masuk surga? Jaminannya apa? Ya, Tuhan percaya bahwa Yesus itu juru selamat. Oh, karena sudah percaya Yesus itu juru selamat, ya Tuhan, ya. Oke, percaya dan menerima ya di dalam kehidupan ya. Oke, baik, puji Tuhan. Jadi itu penerapan yang penting dalam kehidupan kita. Jadi pengenalan akan Yesus itu secara pengetahuan tidak cukup, tapi harus menjadi pengenalan itu harus menjadi penuntun kita untuk semakin hidup dan mengasihi Tuhan. Puji Tuhan. Ya, nanti ayat hafalannya adalah Yakobus 2 ayat yang ke 17. Ya, silakan dibaca ayat itu, lalu itu menjadi ayat hafalan kita. Untuk terakhir kita baca ayat ini. Yakobus berapa? 2 ayat 17. Yakobus 2 ayatnya yang ke-17. Bagi yang sudah ketemu silakan dibaca. Atau kita baca bersama-sama deh, yuk. Karena ini ayat penutup. Yakobus 2 ayat berapa tadi? 17. 1, 2, 3, iya. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, iman itu hakikatnya pada hati. Ya, pertama kita membutuhkan iman. Yang kedua, iman itu harus apa? Ya, ada disertai dengan tindakan. Ya, jadi bukan iman yang pasif. Berarti apa? Belajar terus firman Tuhan, belajar tekun membaca merenungkan firman Tuhan, dan belajar terus untuk menyaksikan kepada orang lain, dan juga tekunlah di dalam doa. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.